Saudara, ratusan lagu karya tangan dinginnya cukup akrab di telinga sebagian publik negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Tak sedikit penyanyi terlahir setelah membawakan lagu karya ciptanya. Tinggallah Syahrul Tarun Yusuf yang tersisa, seniman yang konsisten menggeluti jalur musik pop Minang klasik. Siapa Syahrul Tarun Yusuf? Kami hadirkan beliau dalam segmen Sosok Minggu ini. Pria ini mungkin kalah tenar dibanding lagu-lagu ciptaannya. Tia Ramon dan Eli Kasim adalah beberapa penyanyi yang berkembang setelah menyanyikan lagunya. Syahrul Tarun Yusuf atau Satayu, nama yang tak bisa dilupakan begitu saja dalam sejarah pop Minang klasik yang berakar pada pantun modern. Waktu saya bikin lagu pop tapi berbau rendang, kata Bang almarhum Zainal Kumbo. Nah, jadi saya lanjut aja bikin lagu Minang pop. Sejak tahun 1960-an, sedikitnya 400 judul lagu tercipta dari tangan dingin pria berusia 68 tahun ini. Bahkan lagu-lagunya cukup akrab bagi publik sejumlah negara tetangga. Tak jarang lagunya didaur ulang sampai belasan kali. Bahkan baru-baru ini, lagu karyanya mewarnai film layar lebar berjudul Merantau. 28 tahun lalu, Tarun kembali ke kampung halaman di Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kini ia tinggal bersama 7 orang anak dan 9 cucunya. Dari anak pertama dengan ulang lagu, anak kedua, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7. Itulah untuk menyekolahkan anak-anak dengan PT itu itulah di lagu. Kalau enggak, ini kerjanya enggak ada. Ya kadang-kadang orang heran. Ngapain tuh Tarun? Duduk-duduk kerjanya anak sekian orang. Kerjanya apa tuh? Itu ada kawan bilang, kalau itu kerjanya tuh setiap duduk asal datang tamu minta lagu itulah. Uang itu untuk maksimalkan anak-anak. Alhamdulillah. Lah yang kuliah, ini sekarang anak-anak tuh sudah ada 6 orang yang berumah tangga, tinggal 1 orang lagi. Untuk menambah penghasilan, sang istri Misnani asal Makassar belajar sulaman Koto Gadang. Sedangkan anaknya membuka usaha warnet. Bagi Sumatera Barat, karya Tarun adalah bentuk peninggalan budaya Minang modern. Syair lagu-lagu Tarun kerap menjadi sumber tesis para mahasiswa karawitan. Bahkan Mendagri pun salah satu penggemar karya Tarun alias Satayu. Dan ada beberapa pencipta lagu Minang yang juga abadi. Antara lain ini Pak Tarun ini. Dan beliau unik menurut saya. Tinggal di kampung, produktif. Saya pengen sekali waktu dibuatkan lagu juga oleh Pak Tarun ini. Tarun mungkin tak pernah mempermasalahkan pembajakan karya cipta. Namun tak dapat dipungkiri, selama aktivitas pembajakan masih bebas beraksi, tak ada penghargaan atas hak karya cipta. Aparat penegak hukum membantu seniman di sini. Karena ini kan pajak juga masuk dari situ. Dan dia menghidupi saudara kehidupan bangsa kita. Nah, kalau kita biarkan seperti ini dan kita tidak tangkap ini pemain-pemain pembajak ini, dan kita proses secara hukum dengan hukuman berat, ini seniman-seniman semacam Pak Tarun ini tidak akan pernah sejahtera. Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karyanya, setahun lalu buku biografi tentang perjalanan hidup Tarun diluncurkan. Dalam buku ada yang menyatakan Tarun ini adalah maestro bagi orang lagu-lagu Minang. Bukan saya yang mengatakan, tapi mereka yang mengatakan. Selama alam masih terkembang, Tarun akan terus berguru dan mengasah kemampuannya untuk menciptakan lagu yang tak lekang dimakan zaman.